Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari berikut ini. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Kepala Sekolah Dasar Kepemimpinan Umat dan Bangsa Muhammadiyah Purworejo periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Kepala sekolah terlantik ini meyakinkan bahwasannya proses perkembangan selanjutnya akan terus selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan ini. Kepala Sekolah Dasar Kepemimpinan Umat dan Bangsa atau SDKUB Muhammadiyah Purworejo periode 2024-2029 dilantik secara resmi di Aula SDKUB Muhammadiyah Purworejo di Jalan Brigjen Katamso nomor 186 Pangenrejo, Purworejo. Pasca pelantikan kepala sekolah sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan kepala sekolah dari Eko Nur Rahmat kepada Sutrisno. Sekolah ini memiliki moto cerdas, berprestasi, mandiri, dan islami. Perkembangan sekolah ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya dan tahun pelajaran 2025-2026 akan meluluskan angkatan pertamanya sebanyak 14 siswa dan total keseluruhan siswanya yakni 123 siswa. Kepala sekolah sebelumnya Eko Nur Rahmat menyampaikan bahwa pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa mencetak kader menjadi penerusnya. Visi SDKUB dari awal berdiri tahun 2019 menyiapkan pemimpin umat dan bangsa ke depannya. Harapannya dengan dilaksanakannya serah terima ini nanti SDKUB semakin baik, semakin terus berkembang menjadi sekolah yang mencetak generasi calon pemimpin umat dan bangsa. Kepala sekolah terlantik Sutrisno meyakinkan bahwasanya proses perkembangan selanjutnya akan terus selalu berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan ini. Kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh keluarga besar SDKUB Muhammadiyah Purworejo, mari bersama-sama untuk terus bersinergi, bekerja sama, bekerja terus untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan SDKUB Muhammadiyah Purworejo, yaitu mencetak generasi pemimpin umat dan bangsa yang semuanya itu berbalut dengan nilai-nilai Islami, baik akhlak maupun tingkah lakunya, ngaji dan lain sebagainya juga kita harapkan di situ bisa menjadi ciri khas siswa-siswi SDKUB Muhammadiyah Purworejo, sehingga lulusan SDKUB Muhammadiyah Purworejo bisa mewarnai sekolah-sekolah yang akan dimasuki, yang akan menjadi tempat untuk melanjutkan pendidikan bagi mereka, dan nama SDKUB Muhammadiyah Purworejo juga semakin ke depan makin bagus dan makin jaya SDKUB. Kepala Seksi Kurikulum Trihandayani berharap kepala sekolah baru tetap melanjutkan program yang telah diprogramkan sebelumnya hingga berkesinambungan dan sekolah ini bisa menjadi SD yang menciptakan anak-anak berakhlakul karimah selalu mengingat Allah. Ketua PDM Purworejo Pujiono menyampaikan apresiasi pada Eko Nur Rahmat yang telah berjuang memulai pendirian sekolah dan menjadi pimpinan hingga pergantian saat ini. Biasa, insya Allah ada sustainable atau kesinambungan antara kepala sekolah yang lama dengan kepala sekolah yang baru. Jika ada sustainable, maka tidak ada friksi, tidak ada faksi dalam sekolah. Maka insya Allah SDKUB Muhammadiyah Purworejo akan leading untuk bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah SD yang lain dan tetap akan menjadi sekolah yang unggulan, menciptakan kepemimpinan umat dan bangsa setidak-tidaknya untuk 15-20 tahun yang akan datang akan lahir kader-kader dari SDKUB ini dengan rintisan yang dilakukan oleh Mas Eko Nur Rahmat dan dilanjutkan oleh Mas Sutrisno. Semoga SDKUB tetap menjadi sekolah yang diminati masyarakat dan juga menjadi sekolah alternatif untuk menciptakan kepemimpinan bangsa yang akan datang. Ahmad memberitakan dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal 4 Semarang mengunjungi gedung dakwah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap awal tahun dalam upaya mengenalkan Muhammadiyah sejak dini kepada para siswa. 44 siswa Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal atau TKB 4 Semarang mengunjungi gedung dakwah Muhammadiyah Jawa Tengah terletak di Jalan Singosari Raya nomor 33 Peleburan Kota Semarang. Kunjungan ini menjadi momen berharga bagi para siswa untuk mengenal lebih dalam tentang Muhammadiyah dan kontribusinya bagi bangsa dan agama.
Para rombongan disambut oleh Kepala Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng serta segenap staf kantor PWM Jateng. Kunjungan ini bertujuan untuk menanamkan semangat pencerahan sejak dini kepada para siswa. Kegiatan ini juga rutin dilaksanakan setiap awal tahun oleh TK Aba 4 Semarang. Para siswa dijelaskan mengenai program dan kegiatan yang dijalankan oleh Muhammadiyah, kemudian diajak keliling mengunjungi berbagai ruangan di Gedung Dakwah PWM Jateng dari lantai 1 hingga lantai 5. Mereka terlihat antusias dan berdialog singkat dengan beberapa staf yang menjelaskan. Kepala Kantor PWM Jateng Munjirin menyampaikan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang berperan penting dalam pendidikan dan kemajuan bangsa perlu dikenalkan kepada generasi muda. Rangka mengenalkan Muhammadiyah sejak dini. Jadi karena di gedung ini kan juga terdiri atas berbagai majelis, lembaga dan juga AUM yang di bawah pembinaan dari gedung ini, maka dengan kehadiran mereka anak-anak kita kenalkan dengan Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah yang gambarnya juga ada di lantai 2, juga dengan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Jawa Tengah, walaupun secara sederhana karena ini masih anak-anak. Harapannya mudah-mudahan melekat di hati anak-anak dari dini sudah mengenal tentang Muhammadiyah dengan berbagai macam amal usaha serta majelis lembaga yang ada. Kepala TK Aba 4 Semarang Siti Fatimah berharap kegiatan ini bisa menjadi awal dari semangat para siswa untuk terus belajar dan berkontribusi dalam kebaikan seperti yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Alhamdulillah setelah kami melaksanakan kegiatan secara langsung, menyaksikan langsung anak-anak ke gedung PWM ini, akhirnya anak akan tahu apa itu PWM, apa itu amal usaha, apa itu Aisyah, apa itu amal usaha. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin bersilaturahmi di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Kedatangan pasangan bakal calon ini dalam rangka mendengarkan aspirasi, saran, dan masukan serta meminta doa restu dalam Pilwakot Semarang 2024. Kedatangan bakal calon wali kota Agustina Wilujeng bersama bakal calon wakil wali kota Iswar Aminuddin disambut hangat oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kota Semarang Fahru Rozi beserta unsur pimpinan lainnya. Fahru Rozi kemudian memperkenalkan seluruh pimpinan yang hadir kepada bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Semarang. Pertemuan berlangsung dengan santai, sesekali diwarnai canda tawa namun sangat berkualitas dan penuh kehangatan. Mbak Agustin, panggilan akrab Agustina Wilujeng yang saat ini masih menjadi anggota Komisi 10 DPR RI, memuji peran Muhammadiyah kepada bangsa dan negara. Lembaga pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi telah membantu di dunia pendidikan, klinik dan rumah sakit telah membantu di bidang kesehatan. Perihal toleransi, Muhammadiyah yang berdiri sebelum Indonesia merdeka jangan diragukan lagi. Termasuk di bidang ekonomi, Muhammadiyah telah banyak memberikan peluang kerja bagi jutaan orang Indonesia. Oleh karena itu, Mbak Agustin bersama Mas Iswar mohon banyak masukan dan nasihat serta mohon terus dikawal apabila Allah meridhoi keduanya terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Semarang. Niat kita yang untuk pendidikan dan untuk masyarakat secara keseluruhan mengurangi pengeluaran warga, itu titiknya. Ya tentu saja utamanya adalah warga yang kurang mampu. Kemudian tentang perekonomian, Kota Semarang itu memiliki tempat yang strategis karena ibu kota provinsi. Saya kira provinsi juga tidak akan diam. Provinsi akan banyak memberikan bantuan kepada kita baik infrastruktur, wajah kota maupun kesiapan kita menjadi kota perdagangan dan pariwisata. Ketua PDM Kota Semarang Fahru Rozi selain berterima kasih atas silaturahmi ini, ia juga menyampaikan aspirasi soal tingginya pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada amal usaha milik Muhammadiyah yang sebenarnya itu mengemban misi sosial. Tadi ucapan terima kasih dari Bu Agustin dan Pak Iswar. Saya sampaikan terima kasih balik karena Bapak berkenan hadir di Muhammadiyah, berarti menganggap Muhammadiyah tentang keberadaannya sehingga kemudian kita perlu bertemu dan silaturahmi. Sebelum nanti saya tawarkan kepada Bapak yang lain, saya ingin memulai
Sewu, saya yakin sebagai calon wali kota maupun wakil wali kota punya visi misi program dan sebagainya. Saya hanya ingin gambaran ringkas saja karena Muhammadiyah kan mengelola pendidikan khususnya dan kesehatan dan yang lain-lain. Dari aspirasi tersebut, Mbak Agustin berjanji akan memberikan jalan keluar agar sekolah atau lembaga pendidikan tidak terlalu terbebani pajak. Selain itu, Mbak Agustin dan mahasiswa juga meminta doa restu agar proses pencalonannya lancar serta terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Semarang. Acara kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Danusiri. Doni Marendra memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PWM Jateng akan mendirikan training center. Training center PWM Jateng ini nantinya akan berbasis hotel sehingga fungsinya bisa sebagai training center dan bisa melayani para pengunjung. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani atau MPKSDI PWM Jateng dengan menggandeng beberapa pihak termasuk diantaranya PT Syarikat Cahaya Media atau Surya Muhammadiyah akan mendirikan training center sebagai tempat untuk menyelenggarakan berbagai perkaderan dan pelatihan lainnya. Rapat koordinasi tentang pendirian training center PWM Jateng di ruang rapat BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta diikuti PWM Jateng, MPKSDI PWM Jateng, BPH UMS, PDM Karanganyar, PCM Tawangmangu dan Suara Muhammadiyah. Training center PWM Jateng ini nantinya akan berbasis hotel sehingga fungsinya bisa sebagai training center dan bisa melayani para pengunjung. Rektor WMS sekaligus Bendahara PWM Jateng Sofyan Anif menyampaikan bahwa pendirian training center PWM Jateng rencananya akan bertempat di Tawangmangu merupakan suatu kemajuan. Nantinya segenap stakeholder persyarikatan dapat memanfaatkannya dengan baik. Ketua MPKSDI PWM Jateng Hamam Sanadi dalam pemaparannya menyampaikan, dengan menggandeng suara Muhammadiyah yang telah berhasil SM Tower di Yogyakarta dan Berau, ia berharap training center ini terstandarisasi hotel berbintang. Wakil Ketua PWM Jateng Zakiyuddin Baidawi menyampaikan hasil rapat koordinasi bahwa akhir tahun 2024 akan dibentuk panitia pembangunan training center PWM Jateng yang melibatkan semua stakeholder terkait. Fungsinya bisa dua, yang pertama adalah sebagai pusat kegiatan pelatihan bagi seluruh pimpinan dan masyarakat Muhammadiyah dan juga Aisyah serta ortonomnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah melayani wisata dan juga merupakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi. Sehingga dari training center ini yang dikembangkan semacam hotel, kita akan mendapatkan pendapatan dan juga pemasukan finansial yang itu berguna bagi pengembangan kegiatan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, lebih khusus lagi adalah MPKSD. Tim TV memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.